Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala wa qala aidan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Atas karunia dan izinnya pula kita dapat senantiasa diberi kesehatan dan diberinya kesempatan, tentu kesempatan yang baik. Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2020 miladiah ini dan kita akan segera masuk tahun 2021 miladiah. Tentu kita bersyukur atas anugerah dan karunia yang besar ini. Pendengar yang berbahagia, bagi sebagian kita kadang-kadang sering menggunakan momentum akhir tahun dan menjelang tahun baru untuk mengevaluasi diri, atau dalam bahasa agama memuhasabah atau menghisap diri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengangkat tema kita tentang muhasabah. Pendengar yang berbahagia, tadi pada mukadimah saya membacakan 2 ayat Al-Quran. Saya mengambil salah satunya, yaitu ayat 8 dari surat Al-Insyiqaq. Artinya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dalam ayat tadi Allah SWT menjelaskan bahwa di akhirat nanti orang yang menerima kitab dari arah kanan akan memudahkan perhitungan atau penghisapan terhadap amal perbuatannya. Tampak jelas dalam ayat ini bahwa Allah telah menghitung amal perbuatan, sedang yang menjadi objek perhitungan atau penghitungan adalah amal perbuatan manusia. Ini hisab yang terjadi di akhirat. Lalu, apa yang kita dimaksudkan dengan muhasabah yang dilakukan di dunia ini? Pendengar yang berbahagia, kata muhasabah di dunia ini bisa diartikan dengan berbagai pengertian. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengevaluasi atau menghitung-hitung suatu amalan yang telah dilakukan, baik dilakukan individu terhadap individu atau kelompok atau sebaliknya. Dalam bahasa manajemen dan sering digunakan dalam organisasi, bisa disebut semacam LPJ atau laporan pertanggungjawaban atau buku laporan akhir tahun. Di situ terlihat secara gamblang perkembangan suatu perusahaan atau organisasi, apakah maju atau mundur, dan apa saja yang telah atau belum dilaksanakan. Intinya, ada evaluasi dan penilaian. Dalam bahasa agama, muhasabah diartikan sebagai usaha untuk mengevaluasi atau menghitung-hitung amal perbuatan yang telah dilakukan,
Apakah perbuatan tersebut sudah sesuai dengan atau tidak dengan apa yang disyariatkan oleh agama? Apakah amal perbuatannya selama ini termasuk amalan yang akan menyelamatkan dirinya dari api neraka, atau sebaliknya malah menjerumuskannya ke dalamnya? Pendengar yang berbahagia, muhasabah dilakukan dengan tujuan untuk melihat dengan jujur dan objektif terhadap diri seseorang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Dari kandungan dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang sudah juga saya bacakan pada mukadimah. Oleh karena itu, kegiatan muhasabah ini hanya bisa dilakukan dengan kesadaran yang tinggi dalam melihat dirinya sendiri. Kesadaran inilah yang disebut Rasulullah SAW dengan kecerdasan spiritual. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghitung-hitung amal perbuatannya dan mempersiapkan amalan untuk hari esok. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, penghisapan antara dunia dengan akhirat tentunya sangat berbeda. Penghisapan yang dilaksanakan di dunia bisa sangat mudah untuk dimanipulasi. Berapa banyak kita mendengar sebuah laporan yang menjebloskan beberapa orang ke dalam penjara. Berapa banyak LPG atau laporan pertanggungjawaban tertolak karena tidak sesuai dengan realita yang ada. Semua ini menunjukkan bahwa muhasabah di dunia ini tidak netral, tidak objektif, dan penuh kepentingan. Kenyataan ini tentunya tidak kita inginkan dalam rangka muhasabah diri. Kita tidak akan mampu mengoptimalkan muhasabah diri, kecuali mampu menjadikan kehidupan amal akhirat sebagai landasan pijak. Salah satu pijakan itu adalah bahwa di akhirat kelak tidak ada satupun perilaku kita kecuali tercatat dengan lengkap. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang lebih kurang artinya, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seseorang jua pun. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Pendengar yang berbahagia, dengan demikian muhasabah diri yang jujur dan objektif akan mendorong kita untuk selalu bertobat dan berbenah diri guna meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab yang setiap malamnya memuhasabah dirinya. Padahal kita tahu beliau adalah salah satu dari 10 orang yang telah mendapatkan jaminan surga. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ternyata bermanfaat bagi kita semua untuk senantiasa memuhasabah diri menuju perbaikan dan kepentingan kita semua. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi